Masih ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, boleh. Orang tua atau saudara. Ya. Mendoakan yang sudah tiada. Saya mau nanya tentang alam kubur dan alam barzakh. Jadi untuk mendoakan itu di alam kubur atau di alam barzakh? Ya. Sudah cukup? Alam kubur sama alam barzakh itu sama. Ya. Dalam Al-Quran wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu ada ayat. Jadi kubur itu artinya ditanam. Ya. Jadi kalau barzakh itu artinya pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara dunia dan akhirat. Karena nanti begitu ada di alam barzakh, ya. Karena kenapa ada istilah alam barzakh dan alam kubur? Kesannya adalah kalau alam kubur ada kuburan itu nyata. Kalau alam barzakh itu adalah ghaib. Maka meskipun tidak ada kuburannya, bukan berarti orang itu hilang. Nah, begitu ya. Misalnya, alhamdulillah ada yang peristiwa kecelakaan, kemudian sampai tidak dikenali lagi, bahkan tidak ketemu, bukan berarti itu hilang. Itu namanya berada di alam barzakh. Jadi antara alam barzakh dan alam kubur itu satu arti. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Cukup? Jadi untuk mendoakan kepada orang tua itu di alam barzakh gitu ya. Alam barzakh boleh, alam kubur boleh. Tidak disebut alam barzakh, alam kubur juga tidak apa-apa. Yang penting dialamatkan kepada siapa yang ingin dituju. Nah, gitu ya. Terima kasih. Cukup. Baik. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Bapak dulu. Oh, mati. Ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada dua pertanyaan Pak. Ya. Karena kalau beberapa kali itu kan ada surat Al-Isra 11. Ya. Kayaknya dari surat Al-Isra. Terus Al-Isra itu kan dicantumkannya. Ya. Terus juga terlalu visi. Ya. Itu surat yang tiga anak sebagainya. Adakah penjelasan ataupun apa karena itu kan hak Allah yang untuk menentukan nama surat untuk yang mana itu. Hak Allah untuk maksudnya kan hak Allah itu bukan ayat Quran kan hak Allah kan. Iya. Bukan kita nggak matematika kan cuma mencari semuanya pasti kan. Iya. Nah itu kenapa Pak? Jadi kenapa surat beritanya ya? Kenapa tidak ada surat Al-Quran ada kan? Al-Quran sampai ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan dikatakan caranya itu sholat. Tadi kan apa namanya dijelaskannya lewat hadis kan ya. Iya. Jadi kira-kira apa namanya sejauh mana hadis-hadis menjelaskan tentang kan ada cerita Islam itu sholat 50 turun. Iya. Itu kira-kira kesaksian dari hadisnya itu bagaimana itu Pak? Iya. Terima kasih. Baik. Yang pertama, kenapa ada surat Al-Isra tapi tidak ada surat Al-Mi'raj? Karena apa? Karena ada istilah Isra itu sudah di dalamnya ada Mi'raj. Karena Mi'raj itu justru tujuan. Makanya Rasulullah SAW kemudian bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya, sowannya, perjumpaannya orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan salat yang disebut, Bapak sudah pernah dijelaskan, salat itu ada berapa level? Ada berapa level sholat itu? Nah, sekedar pengetahuan saja.
Satu, ya, satu sholat itu untuk memenuhi kewajiban. Nah, kira-kira di sini nanti levelnya yang penting sholat. Ini sholat level 1. Paradigmanya paradigma wajib. Yang kedua, sholat itu adalah media zikrullah. Sholat itu media zikrullah. Kalau yang pertama tadi aqimis sholat liduluki syamsi dan seterusnya, surat Al-Isra ayat 78. Yang kedua, sholat itu media zikrullah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Itu surat Thaha ayat 14. Yang ketiga, sholat itu media untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang keempat, nah ini kaitannya Mi'raj tadi itu. Salat Mi'rajnya orang beriman itu adalah salat khusyuk. Itu salat khusyuk. Salat yang sudah level 4. Nah, salat level 4 inilah yang kemudian akan mengantarkan seseorang sampai salat level 5. Puncaknya tujuan salat tanha anil fahsya wal munkar. Itu tidak otomatis. Jadi sholat bisa tanha anil fahsya dan munkar itu tidak otomatis. Ini harus melalui beberapa tahap. Makanya tidak usah heran orang yang sholat tapi masih berurusan dengan aparat hukum. Nggak usah heran. Karena apa? Karena memang sholatnya belum mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Begitu. Sholat ada 5 level. Saya kira kalau ada waktu ini perlu didalami supaya bisa sampai tujuan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, karena apa tidak ada istilah surat Mi'raj? Karena ada Isra, itu sekaligus di dalamnya adalah Mi'raj. Itu Pak. Bahkan nama lain surat Al-Isra itu bukan surat Al-Mi'raj. Ya. Tapi ada nama lain Bani Israel. Itu surat Al-Isra, ya, atau surat Bani Israel. Kemudian yang kedua, apa tadi kedua pertanyaannya? Apakah kisah sholat tadinya 50 sampai 5 dan segala macamnya, apakah itu hadisnya sahih? Sahih. Menurut pandangan ulama itu sahih. Kalau ada yang bertanya, masa sih antara Rasulullah tawar-menawar kepada Allah? Nah, itu. Kok ada kewajiban tawar-menawar? Di sini letaknya. Ya. Dari maha kuasanya Allah, tapi dibarengi dengan hikmah. Al-Hakim, maha bijaksana. Makanya hadis yang menjelaskan tawar-menawarnya sholat sampai 5 waktu, itu kemudian hadisnya sahih. Bahkan luar biasa, umat Rasulullah SAW, tapi dia tidak punya hikmah bijaksana, maka biasanya kekuasaannya melahirkan kezaliman. Nah, begitu. Makanya sifat Allah di samping maha kuasa, berhak menentukan apa saja, tapi Allah punya hukum namanya rukhsah, dispensasi. Tidak ada syariat yang tanpa dispensasi. Salat wajib berdiri, tapi kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, dan seterusnya. Puasa wajib dilaksanakan, tapi kalau tidak kuat boleh ditunda, kan begitu? Boleh ditunda. Zakat wajib, tapi ada batas tertentu namanya nisab. Apalagi haji, wajibnya hanya 1 kali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Jadi semua ada rukhsah yang dalam bahasa Al-Quran itu adalah hukum darurat, yang kaidahnya berbunyi ad-darurat tubihul mahdurat.
keadaan darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Nah, ini adalah cerminan dari maha kuasanya Allah, tapi dibarengi dengan hikmah. Al-Hakim, maha bijaksana. Makanya hadis yang menjelaskan tawar-menawarnya sholat sampai 5 waktu, itu kemudian hadisnya sahih. Bahkan, bahkan luar biasa, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk umat yang sangat disayangi oleh Allah. Satu di antaranya ibadahnya itu tidak seberat umat terdahulu, tetapi nilainya itu bisa sama bahkan melebihi umat terdahulu. Dan itu Allah sudah perkenalkan bahwa umat Muhammad itu umat yang disayangi Allah. Maka ketika Allah berfirman kepada Nabi Daud, apa kata Allah? Ya Daud, sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad sayyidan sadiqan. Dan seterusnya, wa ummatuhu marhumah, umatnya sangat disayangi oleh Allah. Salah satunya apa? Wajiban bebannya tidak sama, tapi nilai ibadahnya sama. Satu di antaranya adalah sholat 5 waktu. Salah satu bentuk sayangnya Allah kepada umat Muhammad apa? Salat itu salah satu nilai pentingnya adalah menghapuskan dosa-dosa yang terjadi antara 2 salat. Zuhur, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi begitu Pak ya. Jadi itu 2 pertanyaan tadi. Masih ada lagi? Silakan. Ya. Tadi adalah kalau kita ingin sholatnya itu sholat yang sah diterima Allah. Ada 2 aspek yang sangat penting. Ya. Ikhlas, khusyuk. Ya. Tapi cara manusiawi aman sangat sulit untuk bisa khusyuk dalam setiap sholat. Ya. Mungkin apa tips and triknya supaya dalam setiap sholat itu kita bisa khusyuk? Ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan luar biasa pentingnya. Memang sesuai dengan ungkapannya, sholat itu mudah. Yang sulit apanya? Khusyuknya. Sedekah itu mudah. Yang susah apanya? Ikhlasnya. Zikir itu mudah. Yang sulit apanya? Istiqomahnya. Itu memang seperti itu. Nah, pertanyaan pentingnya, bagaimana caranya khusyuk? Ya, caranya khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Sholat khusyuk adalah sholat yang ketika sholat itu hanya fokus kepada Allah. Nah, bagaimana caranya supaya terbiasa? Saya ulangi, bagaimana caranya supaya terbiasa orang itu mudah untuk fokus kepada Allah? Caranya latihan zikir. Ya. Latihan zikir. Zikirnya apa? Tidak sembarang zikir. Zikirnya adalah kalimat yang menunjukkan fokus kepada Allah. Kira-kira kalimat apa? La ilaha illallah. Maka tolong Bu Qari'ah sama Bu pembaca sari tilawah, lihat surat Al-Hadid. Ya. Ini penting kaitannya latihan khusyuk. Barang siapa yang ingin mudah khusyuk dalam sholat, artinya mudah konsentrasi, hanya fokus kepada Allah, maka karena khusyuk itu pekerjaan hati, maka hatinya harus lebih banyak diisi tentang Allah dengan la ilaha illallah. Kalau orang terbiasa zikir, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Itu sudah terlatih, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Itu sudah latihan fokus. Ini kalau zikirnya banyak, maka mudah khusyuk dalam sholat. Makanya di surat Al-Hadid ayat 16. Ayat 16 itu demikian Allah memberikan pertanyaan retorik, artinya menggugah kesadaran kita. Alam yakni lilladzina amanu, betul ya? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah kepada orang-orang beriman itu mereka khusyuk dalam berzikir? Jadi ayat itu menunjukkan dua hal. Khusyuk itu pekerjaan hati, khusyuk ya. Yang kedua latihannya adalah zikrullah. Nah, zikirnya zikir apa? Itu zikir yang ada di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya hatinya terisi tauhid sehingga nanti mudah khusyuk dalam sholat, zikirnya la ilaha illallah. Zikirnya berapa kali? Nah ya, itu di surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanul urullaha zikron katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, maka kalau ingin latihan khusyuk, zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Karena Al-Qur'annya menyerukan sebanyak-banyaknya, jangan ada pertanyaan minimal berapa. Nah, kalau pertanyaannya minimal berapa, nanti lahirnya adalah zikir minimalis. Ya, zikir minimalis bisa jadi nanti muslimnya muslim minimalis. Ada muslim minimalis? Ada. Cirinya apa? Nah, cirinya itu ada di ayat 256 Al-Baqarah. La ikraha fiddin. Kalau seorang muslim sering-sering mengumandangkan ayat ini, la ikraha fiddin, diajak ngaji, la ikraha fiddin. Jadi ngaji apa enggak? Nah, diajak giat ngurus masjid, la ikraha fiddin. Jadi mengurus masjid apa enggak? Nah, diajak giat berjamaah, la ikraha fiddin. Jadi jamaah apa tidak? Tidak. Lahirnya apa? Serba tidak, maka jadilah muslim minimalis. Lalu apa? Sebagai seorang yang sudah bersyahadat, sudah menjadi orang beriman, harus menjadi MK, muslim kafah. Ayat 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadilah seorang muslim yang paripurna. Jangan menjadi muslim yang minimalis. Maka jangan sering-sering mengumandangkan ayat la ikraha fiddin. Itu bukan ayat bagi orang beriman. Kalau orang beriman ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya. Jangan salah kutip ayat. Nanti produknya jadi beda. Mestinya produknya menjadi muslim kafah tapi menjadi muslim minimalis. Itu salah satu akibatnya tadi. Diajak berzikir banyak, tapi kemudian pertanyaannya minimal berapa. Padahal ayat 142 surat An-Nisa tadi itu ada. Salah satu ciri orang munafik, wala yazkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit, artinya malas berzikir. Bapak Ibu sudah ngaji 17 tujuan zikir la ilaha illallah. Sudah apa belum? Nah, penting Pak. Zikir la ilaha illallah satu ayat 19 surat Muhammad itu bukan main. Bukan main. Sekarang kalau ditanya, Bapak Ibu sudah pasti ribuan, ratusan ribuan kali bersyahadat. Sekarang kalau orang sudah bersyahadat, apa kewajibannya? Biasanya apa?
Kalau sudah syahadat kewajibannya apa? Sholat, biasanya begitu. Nah, bisa saja orang sudah bersyahadat tapi sholat, bisa, memang begitu. Tapi kalau syahadatnya syahadatnya belum mantap masuk di hati, kira-kira jadinya apa? Nah, nanti masuk surat Al-Hujurat ayat 14. Begitu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mereka datang kepada Rasul menyatakan, wahai Rasulullah, saya ini beriman. Tapi ternyata apa? Rasul dapat wahyu Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman tapi baru Islam. Mengapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk di hatimu. Ketika iman belum masuk di hati tapi di mulut, kira-kira jadinya apa? Nah, ya, jadinya ayat 8 surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka sistematika Al-Qur'an itu kalau Bapak Ibu perhatikan 20 ayat pertama surat Al-Baqarah itu penting. Itu adalah outline ribuan ayat dalam Al-Qur'an. Hanya 3. Allah membagi manusia itu hanya 3 kelompok. Orang beriman dan bertakwa ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah, ujungnya wa ulaika humul muflihun. Ayat 6 7 tentang orang kafir, 8 sampai 20 ayat orang munafik. Seluruh Al-Quran hanya bicara 3 kelompok itu. Kalau nggak beriman bertakwa, ya kafir. Kalau nggak kafir, ya munafik. Hanya itu. Nah, cirinya orang munafik salah satunya malas berzikir. Akibatnya apa malas berzikir? Hatinya kosong dari iman. Makanya orang munafik cirinya pinter ngomong tapi minim amal. Itu orang munafik. Jadi penting mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu ada 15 atau 17 tujuan zikir. Salah satunya memasukkan iman ke dalam qalbu. Karena inti dari syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Itu kalau Bapak tidak pelajari, nanti zikirnya tidak mantap. Salah satu tujuan yang paling penting dalam zikir itu untuk menggapai husnul khotimah. Itu ada 15 atau 17 tujuan zikir la ilaha illallah. Nanti kalau ada waktu dalami itu supaya zikir kita makin mantap. Sebab kalau zikirnya tidak mantap, tidak masuk di hati, kalimat la ilaha illallah itu disebut apa? Disebut kalimat apa? Thayyibah salah satunya. Dari sisi nama saja kalimat la ilaha illallah itu memiliki 28 nama. Salah satunya adalah kalimat thayyibah. Apa artinya kalimat thayyibah? Kalimat yang suci, kalimat yang baik. Apa maksudnya kalimat la ilaha illallah itu kalimat suci, kalimat baik? Supaya masuk ke dalam hati untuk mensucikan hati. Kalau hati tidak disucikan dengan tauhid, isinya apa? Hawa nafsu ada riya, ada malas, itu semua perilakunya hawa nafsu. Maka mempelajari zikir la ilaha illallah itu sangat-sangat penting. Karena itu esensi syahadat. Maka kewajiban muslim setelah bersyahadat itu bukan sholat, tapi menjadikan dirinya sebagai muslim kafah. Supaya jadi muslim kafah, imannya memang harus mantap. Sebab dengan iman yang mantap, barulah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Begitu frame-nya, keilmuannya dalam Al-Quran. Mohon maaf, jawabannya rada panjang, karena memang itu harus disampaikan supaya tidak salah paham. Sudah jam 2? Ya, baik.
Itu ngaji kita seharian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan, meningkatkan kualitas ibadah kita, utamanya salat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan yang sangat luar biasa dan kita nampaknya masih kurang banyak informasi yang kita sampaikan yang perlu kita dalami. Namun boleh saya ingatkan kembali supaya nanti juga menjadi PR di rumah seperti diingatkan bahwa kita harus menjaga sholat dengan ikhlas dan khusyuk. Yang berikutnya ada kemuliaan dalam menjaga sholat. Yang pertama terlibat dan yang kedua terlibat dari ajaran itu, dan yang ketiga berbicara tentang amal soleh kita ya dari tanah. Yang keempat mampu melewati jalur mustaqim tepat pula, dan terakhir bisa masuk dalam tanpa kita. Dan yang paling penting sekali adalah sholat itu penting, bukan yang penting di sholat. Jadi mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi amal. Mohon izin Pak bisa tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hayatina wa Allah berkailah kehidupan kami. Wa barik lana fi umrina berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina berkailah ilmu kami. Wabarik lana fi a'malina berkailah amal karya kami. Wabarik lana fi rizkina berkailah rizki kami. Wabarik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina berkailah lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina berkailah keluarga kami, keluarga putra putri kami. Wabarik lana fi kulli ma a'taitana berikan keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawwil a'marana fi sihhati wal afiyah. Panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Wa tawwil a'marana fi najahi was sa'adah. Panjangkan usia kami ya Allah dalam sukses dan bahagia. Wa tawwil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah. Panjangkan usia kami ya Allah dan berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami, lindungi kami ya Allah dari mara bahaya kehidupan. Dan jika saatnya tiba harus kembali kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.